Oke, ya, terima kasih untuk semua kakak-kakak penulis ya. Nanti kita nggak berpanjang-panjang di dalam merecharge lah ya. Saya katakan kita di-refresh lagi aja sebelum semuanya nanti menulis. Dan kita kasih waktu lebih banyak nanti di akhir ya Kak Linda ya, tanya jawab. Kebetulan kita juga ada Bu Jenny yang selalu menuntun kami berdua. Jadi di bagian akhir nanti kalau mau ada tanya jawab lebih detail ya. Oke, saya mulai. Kakak-kakak, kalau kita melihat buku kurikulum kita, pola penulisannya itu akan tetap sama ya. Karena ini yang kami nilai, kami lihat udah yang terbaik ya buat kita ya. Jadi saya sendiri akan kembali merefresh kita di bagian nilai Kristiani dan tujuan. Jadi ini saja yang akan saya sharingkan untuk kita semua. Tetapi nanti bagian selanjutnya mulai dari pembukaan, isi, dan seterusnya akan dibahas oleh Kak Linda ya. Nah, kalau kita lihat penulisan kita, yang pertama itu kita sudah masuk di 2021 itu tentang hidup di dalam Kristus itu ya. Kemudian 2022 bertumbuh dalam karakter Kristus yang sudah kita tulis tahun lalu. Nah, tahun 2023 berbuah di dalam Kristus. Dan ini sudah dibagikan oleh Kak Linda ya, kalau nggak salah 2 atau 3 minggu lalu, untuk tema-tema, judul, dan lain sebagainya pun sama dibagi dengan triwulan. Jadi di situ bagaimana anak-anak kita berbuah di dalam Kristus melalui ada persekutuan, pelayanan, kemudian ada dari marturianya ya, diakonia, koinonia, dan karikma. Jadi nanti kita bisa lihat lagi secara keseluruhan ya, terakhir nanti sebelum kita tutup, dan inilah acuan kita. Nah, bagi saya tetap pola tulisan kita sama, kakak-kakak ya. Yang pertama itu kita menentukan dulu nanti nilai Kristiani. Untuk tahun 2023 kita sudah dipermudah. Kenapa? Karena judul atau tema dan nats sudah diberikan. Jadi kita tidak usah lagi mencari judul baru, karena kami pun kemarin dengan Kak Linda dan Bu Jenny sempat berpikir, oh ternyata setelah kita alami betapa rempongnya ya, cari judul pun nggak gampang gitu. Ya udahlah kita sepakati semua judul yang sama, hanya saja tingkat penulisan di masing-masing kelas nanti berbeda. Nah, nilai Kristiani itu yang akan kita cari. Tujuan ya, ini urutannya nilai Kristiani, setelah itu tujuan, setelah tujuan pembuka ya, pembuka atau pembukaan, kemudian kita masuk cerita Alkitab. Setelah cerita Alkitab kita ada penutup. Nah, penutup ini ada 3 hal. Disitulah aktivitas, disitulah ayat hafalan, dan disitulah doa. Nah, sama kakak-kakak, perhatikan juga batita sama balita. Dalam hal ayat hafalan dan doa tidak usah terlalu panjang. Nah, ini sambil ya Kak ya, sambil kita sharing ya, apa hal-hal yang kami temukan. Kadang-kadang doanya kepanjangan, harus kami edit lagi jadi 1 kalimat atau 1,5 kalimat gitu ya. Ayat hafalannya juga jangan panjang-panjang gitu. Nah, ini untuk yang balita dan batita ya. Coba nanti dilihat lagi di dalam hal penutup, tidak perlu panjang-panjang. Oke. Nah, ini urutannya, ini pola penulisannya, kita sepakati bersama-sama. Jadi kalau kita mengikuti kurikulum 2022, saya percaya kita semua sudah hafal mati lah ya, udah ngerti ini ya. Nah, saya ulang lagi untuk nilai Kristiani ya kakak-kakak. Apa sih sebenarnya nilai Kristiani itu? Itu adalah nilai yang kita gali dari sebuah perikop atau cerita atau nas Alkitab yang nantinya akan kita tuangkan di dalam tujuan. Jadi antara nilai Kristiani dengan tujuan itu berkesinambungan. Dan tujuan itulah yang mendaratkan nilai Kristiani yang kita dapatkan dari nats Alkitab. Tujuannya apa? Tujuan nilai Kristiani ini untuk mempertajam, untuk membuat kita itu ceritanya itu nggak ngalur ngidul kemana-mana. Jadi kalau sudah kita pilih, oke, saya baca satu nats Alkitab, ya nanti ada contoh ya, kita baca satu nats Alkitab tentang taat misalnya.
Jadi dari awal sampai akhir, sampai aktivitas, ayat hafalan, bahkan doa penutup sekalipun, semuanya akan berbicara tentang nilai yang sama. Jadi itu membantu kita saat menulis, kita nggak akan ngambang kemana-mana lagi. Jadi nilai Kristiani itu membantu kita untuk benar-benar menuju kepada satu tujuan, satu sasaran. Supaya proses penulisan kita atau kita acukan atau dititik beratkan kepada nilai rohani yang terpilih atau nilai Kristiani yang terpilih. Dan tentunya kakak-kakakku, kita juga harus sesuaikan dengan usia mereka, ya. Kalau misalnya kata taat, ya buat anak 5 tahun mereka sudah tahu, ya. Nah, kalau untuk anak kelas besar mungkin kita naikkan lagi kata taat ini apa yang lebih pas buat mereka. Misalnya lebih kepada kata tunduk. Nah, kelas besar dengar kata tunduk, penundukan, ketundukan itu sudah paham. Tapi kalau kita pakai kata tunduk di kelas balita, mereka nggak tahu. Tapi kata taat, ya ketika kita pilih kata taat di nilai Kristiani sebuah cerita, mereka tahu. Nah, itu maksudnya kita pun harus pertimbangkan ya nilai Kristiani yang mau kita pakai. Nah, tujuan, ya tadi nilai Kristiani, sekarang kita masuk ke tujuan. Jadi penulisan kita itu judul, nats Alkitab, masuk nilai Kristiani, itu ya polanya ya. Setelah nilai Kristiani, satu kata, kemudian masuk kepada tujuan. Nah, tujuan itu apa? Kita refresh lagi ya kakak-kakak ya. Membuat tujuan cerita Alkitab dalam mengajar anak sekolah minggu, kita harus ingat ada 3 bagian atau 3 ranah. Apakah itu kognitif, afektif, sama psikomotorik. Ya, jadi kognitif, afektif atau afeksi sama psikomotorik ya. Dan apa itu kognitif? Nah, kognitif ini berkaitan dengan kemampuan otak ya dalam kita mencerna, menyerap sebuah informasi. Misalnya kita bisa katakan dalam tujuan kita itu untuk memahami. Atau tujuan kita anak-anak membaca, anak-anak mempelajari, anak-anak memperhatikan. Nah, ini semua berkaitan dengan kognitif, akal. Jadi secara akal kita punya tujuan untuk membenahi apanya nih di dalam cerita Alkitab hari ini. Nah, kemudian bagian kedua tadi afeksi ya. Afeksi ini lebih kepada emosi, perasaan, sikap hati kita. Bagaimana anak-anak itu menilai, merespon, bahkan menghargai ya nilai-nilai Kristiani yang ada di dalamnya. Bagaimana sampai cerita itu, nats itu, firman Tuhan hari itu benar-benar mereka bisa rasakan gitu loh. Itulah yang nanti kita akan tuangkan di dalam tujuan. Yang ketiga tadi psikomotorik ya. Jadi dari nilai Kristiani kita cari tujuan apa yang juga bisa punya kaitan dengan psikomotorik mereka. Nah, biasanya ini adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan gerakan fisik, apakah itu motorik halus atau motorik kasar. Dan kebanyakan ini juga membantu kita untuk mencari nanti kreativitasnya. Dan seringkali tujuan psikomotorik ini terjawab saat kita sedang mengaplikasikan atau membuat aktivitas atau membuat kreativitas. Ya. Jadi ada hal-hal yang mereka pegang ya, misalnya mereka disuruh menggunting, lem, mewarnai, ataupun mungkin mereka disuruh menggerakkan badan mereka ya. Nah, ini juga bagian dari tujuan. Jadi kita bisa melihat 3 ranah ini yang harus kita sentuh dari tujuan penulisan kita masing-masing. Secara pemikiran ya, pengetahuan kita juga cari tujuan apa yang cocok secara kognitif, cari tujuan juga yang menggugah hati mereka, tapi cari juga tujuan yang mereka bisa lakukan dengan gerakan, dengan wujud nyata. Ya, salah satu contoh misalnya kemarin itu ada tulisan bagaimana anak-anak itu berdoa. Jadi diajar lipat tangannya untuk anak-anak kecil ya, Batita disuruh lipat tangan, duduknya yang rapi, itu juga bagian dari gerakan. Itu bagian dari tujuan
cerita kita sepanjang hari itu. Jadi ini menjadi tujuan buat kita. Nah, saya mau berikan contoh ya, contoh dari tulisan yang kita tulis di tahun ini. Kakak-kakak bisa lihat bedanya ya. Saya akan tunjukkan contoh tulisan yang belum diedit dan tulisan yang sudah diedit ya. Oke, tanpa mengurangi rasa hormat, saya tidak akan menyebutkan siapa penulisnya, ya. Namun kita coba lihat dan simak ya. Ada salah satu tulisan yang saya mau sharingkan dari tulisan Batita, minggu ke-14. Nah, ini tulisan ini belum diedit. Ini pure datang dari si penulis. Nah, kita lihat ya, dia memilih judul Aku Mau Taat. Ini dari Nas Alkitab Matius 26 ayat 36 sampai 46. Yang ceritanya tentang apa? Ayo guru-guru sekolah minggu. Kakak pendeta. Ini cerita tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani ya. Oke. Setelah kita baca Nas Alkitabnya, kita lihat nih ada satu nilai yang mau kita ambil karena kebetulan di Triwulan ini bercerita tentang ketaatan. Di Triwulan minggu ke-14 ini. Jadi nanti teman-teman, kakak-kakak, ketika kita mau menulis, lihat judul besarnya. Karena setiap triwulan itu sudah dibagi, ini mau diarahkan ke mana. Contoh penulisan tahun depan, misalnya kita mau arahkan ke diakonia. Artinya selama 3 bulan akan berbicara tentang diakonia, itu garis besarnya. Tapi dipilah-pilah di dalam setiap minggu. Karena diakonia itu cukup luas. Sama halnya dengan minggu ke 14 ini dia termasuk kepada bagian ketaatan. Jadi diambil dari Matius 26 tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani. Setelah kita baca perikop, kita mencoba menuangkan apa saja yang kita dapatkan. Misalnya ketaatan, rendah hati, ya nilai-nilai Kristiani yang kita dapatkan dari cerita itu. Dari cerita Yesus sedang berdoa. Ada rendah hati di sana, ya kan? Ada ketaatan, ada nilai-nilai yang lain yang kita bisa temukan. Tetapi kita harus memilih satu yang kita sesuaikan dengan tema besar. Nah, si penulis menuliskan hidup dalam ketaatan. Yuk kita sama-sama koreksi nanti ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya dia taruh begini, adik-adik mampu memahami dan menceritakan. Lihat ini, ada 2 kata kerja. Memahami, oke, kognitif ya, dan menceritakan kembali ketaatan Yesus melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Kakak-kakak, yuk kita berpikir sama-sama. Anak-anak batita, usia batita, tujuan pertama ini bagaimana menurut kita? Memahami cerita, udah memahami cerita, dia ceritakan kembali. Perhatikan anak-anak di bawah 3 tahun, ya 3 tahun ke bawah, untuk menceritakan sesuatu hal itu dalam tata bahasa saja atau berbicara saja, mereka masih dalam berproses ya. Nah ini maksud saya, untuk tujuan mari kita perhatikan usia anak, mari kita perhatikan juga konteks ya, tadi ada Pak Pendeta juga bicara tentang konteks. Mampu memahami, mampu menceritakan. Yang diceritakan apa? Kehendak Bapa di surga. Wow, ini berat sekali bahasanya. Anak-anak batita, balita, belum mampu mereka tahu kehendak Bapa di sorga. Kita aja yang dewasa kadang-kadang masih bertanya, apa kehendak Bapa atas kita? Ya enggak sih? Oke, kemudian yang kedua, penulis juga menuliskan adik-adik bisa mempraktekkan ketaatan. Seperti duduk dengan tenang di kelas selama kelas SM. Nah, ini sebenarnya masih ngambang dan tidak mencapai kepada tujuan daripada cerita bagaimana sebenarnya ketaatan Yesus di dalam nats itu. Ya, ini yang masih ngambang, masih abstrak ya. Jadi mempraktekkan ketaatan, boleh-boleh saja kita tuangkan contohnya apa, tetapi nanti lebih baik itu di aplikasi. Nah, ini belum diedit. Sekarang kita lihat yang sudah diedit ya, kita supaya bisa lihat perbedaannya apa. Oke, saya stop dulu. Kita masuk ke bahan yang sama yang sudah diedit. Judul tidak kita ubah,
ya, judul tidak kita ubah. Karena menurut kita judul juga sudah oke. Jadi dalam pengeditan sebenarnya hal yang paling berat itu adalah bagaimana kami juga bisa memikirkan pikiran yang sama dengan penulis. Dan itu nggak gampang ya, Kak Linda dan Bu Jenny ya. Dan kita sebenarnya tidak boleh untuk menghapus atau benar-benar mengutak-atik buah pikiran dari si penulis. Tapi kita mencoba menyelami. Oke, nilai Kristianinya apa? Taat. Jadi nilai Kristiani tidak usah panjang-panjang dan tidak usah dikalimatkan dan tidak usah dijelaskan. Di mana kita bisa tahu penjelasan semua dari nilai Kristiani saat kita bercerita, saat kita membuka, saat kita mengaplikasikan dan membuat kreativitas. Jadi kata taat ini, inilah yang ada di pikiran kita dari awal menulis sampai akhir tulisan. Jadi nilai Kristiani tadi ya tujuannya adalah membuat kita itu supaya nggak lari kemana-mana. Kita udah plot pikiran kita, oke, hari ini tentang taat. Saya pilih nilai Kristiannya taat, karena ini juga judul besar di 3 bulan tentang ketaatan. Aku mau taat. Taat yang bagaimana yang kita jumpai di dalam perikop ini. Ketaatan Yesus kepada Bapa, ya kan? Ketaatan seorang anak kepada bapaknya. Nah, tujuannya diedit lah ya, setelah diedit, apa tujuannya? Anak mendengar ketaatan Yesus kepada Bapa. Ini tujuan pertama. Nah, dari mana kita tahu tujuan pertama ini dapat? Jadi kembali lagi, tujuan itu harus tertuang nantinya dalam tulisan kita. Jadi kakak-kakak, ketika kita buat tujuan, itu nggak lepas. Justru tujuan inilah mengarahkan cerita kita nanti. Nah, dengan ada tujuan nomor 1, anak mendengar ketaatan Yesus kepada Bapa, artinya dalam tulisan kakak nanti, di saat menuliskan isi, harus terlihat di mana Yesus yang taat kepada Bapa. Itu maksudnya ya. Jadi harus terlihat di mana Yesus itu benar-benar taat kepada Bapa. Jadi ketika anak-anak mendengar, nah ini mendengar mereka menggunakan pikiran, telinga, mata, apalagi ketika ada alat peraga, mereka bisa melihat bagaimana Tuhan Allah kita yaitu Yesus Kristus ya taat kepada Bapaknya. Jadi bisa dilihat nanti di paragraf 1 dan 2 ya kakak-kakak di cerita Alkitab itu di sini dikatakan begini, paragraf kedua. Adik-adik, terus Yesus berdoa. Dia mau taat kepada perintah Bapa. Ia tidak melawan, tidak memberontak sama sekali. Tuhan Yesus taat. Adik-adik, siapa tadi yang taat kepada Bapa? Nah, kita arahkan nih adik-adik. Iya, Yesus. Nah, coba kakak-kakak lihat. Cerita ini tidak jauh larinya dari tujuan yang mau kita capai. Dan nilai Kristiani yang sudah kita pilih. Jadi nilai Kristiani ini sangat-sangat membantu kita untuk membuat tujuan. Nilai Kristiani dan tujuan ini sangat-sangat membantu kita saat kita bercerita. Jadi kita akan fokus. Sebelum di paragraf kedua, dia dikasih tahu apa yang dilakukan Bapa. Bapa itu mengutus Yesus. Untuk apa? Yesus itu untuk menolong umat manusia. Sekarang Yesusnya mau taat enggak? Di paragraf kedua, dia mau taat, dia tidak melawan, dia tidak berontak, dia berdoa. Nah, sinkron ya. Jadi satu garis kan. Nah, ini sebenarnya ngebantu banget nilai Kristiani dan tujuan yang pas akan bantu kita untuk merangkaikan kata per kata dari cerita Alkitab. Cerita Yesus di Taman Getsemani mungkin udah lebih dari berapa kali didengarkan anak kelas besar. Tapi kalau satu nilai kita ambil, kita bahas, kita perdalam, dia akan menjadi satu firman yang hidup dan yang baru buat mereka. Nah, kemudian yang kedua tujuannya di sini apa? Anak belajar menaati perintah. Ini sudah aplikasi loh kakak-kakak. Dari mana tujuan kedua ini tercapai? Bisa tercapai di pembukaan dan bisa nanti tercapai di aktivitas. Nah, di saat tujuan kedua ini dirangkaikan, anak belajar menaati perintah. Artinya harus ada praktek, ya nggak sih? Supaya mereka bisa mencapai tujuan kedua.
Ingat kakak-kakak, kita buat tujuan dengan tolak ukur tujuan ini harus tercapai. Jadi di mana nih tujuan kedua bisa tercapai? Di pembukaan sudah tercapai. Kenapa? Karena anak-anak dikasih perintah. Kalau kakak suruh lompat 2 kali, lompat ya. Nah, anak balita bisa. Lompat 2 kali. Kita lihat, wow bagus, mantap gitu kan. Ayo tepuk tangan sekali. Semua tepuk tangan. Wow, bagus. Dari pembukaan sebenarnya anak-anak sudah mendapatkan tujuan yang kedua. Mereka bisa belajar untuk menaati perintah. Ini sudah aplikasi. Lalu kita arahkan mereka masuk ke cerita Yesus, nanti kita bisa ulang lagi. Nah, adik-adik, seperti apa taat itu? Sama seperti kita. Anak yang taat, buka telinga, dengarkan instruksi, lakukan. Itulah ketaatan. Untuk anak kecil ya, untuk anak kelas balita, mereka harus diberikan yang sederhana. Kemudian aktivitas mereka diajak untuk apa ini? Mendengarkan dan bernyanyi. Gerakan-gerakan. Jadi taat itu diulang lagi, dan diulang lagi. Nah, ini yang singkat, yang simple, yang saya coba sampaikan kepada kita. Bagaimana kita juga berusaha untuk mengedit ya sesederhana mungkin. Dan ketika dibandingkan tadi ya, penulis masih ngambang, masih abstrak nih. Taat itu bagaimana sih? Ya, nah setelah udah diedit, nah inilah yang kita tuangkan di kurikulum kita tahun ini. Nah, kakak-kakak akan sangat susah buat kita bercerita dan mencari aplikasi kalau nilai Kristiani dan tujuan nggak bisa kita dapatkan. Jadi kita harus punya dulu mainnya ya. Apa sih yang utama mau disampaikan? Oke, tentang taat. Taat ini mau dibawa kemana? Karena ini luas gitu loh. Tapi ketika kita lebih sempitkan lagi di tujuan, inilah yang akan mendirect kita untuk menuangkan semua tulisan kita dari pembukaan, cerita Alkitab, bahkan sampai aktivitas. Jadi semua berkesinambungan. Itu tadi ya, ada teman-teman, kakak-kakak bilang, gimana ya menyambungkannya? Percaya deh, pengalaman saya pribadi ya, kembali lagi ya. Kalau kita udah dapatkan tujuan dan nilai Kristiani, itu mempermudah kita. Bukan saya bilang gampang kakak-kakak, mempermudah kita untuk kepada satu tujuan aja. Jadi kita nggak mikir yang lain-lain. Karena yang lain-lain itu banyak. Banyak ide-ide kreatif. Bahkan if you search in Google ya, kalau lihat di Google itu, waduh banyak sekali yang bagus-bagus. Tapi kembali, itu tujuan kita bukan. Kalau nggak tujuan, jangan ambil. Kalau bukan tujuan dan bukan sesuai dengan nilai Kristiani, jangan diambil. Jadi kita pilah lagi ya, kita pilah lagi. Oke, itu saja dari saya untuk merecharge kita. Thank you. Saya balikin ke Linda. Tangan dulu untuk Kak Sonda. Kita nggak kasih dulu sesi untuk bertanya ya, supaya nanti langsung sekaligus ya. Jadi seperti pertanyaan dari Kak Aprizen, bagaimana untuk mencari alat peraganya? Sesuaikanlah dengan kelasnya. Jadi kalau kita di kelas besar, untuk alat peraganya itu kan nggak mesti lagi langsung mewarnai, kemudian menggambar. Tetapi ada sesuatu yang mereka bisa kerjakan. Kemudian nanti untuk menentukan tujuannya itu, kita akan lihat dulu kelas mana anak itu. Batita kah? Kelas balita kah? Kelas kecil kah? Dan kelas besar. Jadi kalau untuk di kelas kecil, apalagi di kelas batita ya, bukan kecil ya, batita, anak di situ lebih kepada mengetahui. Kemudian lebih kepada bagaimana mereka belajar, mencontoh. Nah, kalau untuk menceritakan mereka akan mengalami kesulitan. Nanti di akhir daripada saya menyampaikan sesi ini, kita akan belajar nanti dari Kak Jenny. Sedikit saja ya Kak ya. Bagaimana supaya kita bisa membuat tujuan itu sesuai dengan kelasnya. Ya, jadi supaya kita tahu, oh tujuan kita terlalu berat nggak kira-kira ya. Sehingga aplikasinya pun jadi gampang. Nah, di situ saya nanti minta tolong Kak ya, sekitar 10 nanti 15 menit ya. Kita serahkan kepada langsung pakarnya ya. Saya terus terang saya pun sampai sekarang belajar banyak dari beliau ya. Dan puji Tuhannya saya dan Kak Sonda pun
mau juga kami belajar gitu sampai 3-4 kali, nggak bisa sekali ternyata. Ternyata susah sekali membuat cerita sekolah minggu ini berbeda dengan membuat khotbah. Oke, kita terima kasih kepada Kak Sonda yang sudah luar biasa membantu, yang sudah luar biasa memberikan sesi kita, sehingga kita tadi tidak lagi menceritakan bagaimana kita membuat tema. Kita sudah membuatkan tema di situ, jadi sudah sangat jelas sekali. Ada 4 bagian di situ, ada kerikma, ada diakonia, ada marturia, dan ada diakonia. Jadi nanti kita sesuaikan, ternyata kita harus kembali kepada tema besar kita. Apa itu tema besar kita adalah berbuah. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana nanti aplikasinya adalah bagaimana semua dari cerita kita ini, dari mulai bertumbuh, kemudian yang kedua tadi saya lupa itu apa, yang ketiga itu berbuah, anak-anak yang ketiga ini semuanya harus mempraktekkan. Untuk kurikulum tahun 2024, kita akan mengulang kembali yang di tahun 2021. Karena biasanya seperti itu di dalam setiap buku yang ada di BPK Gunung Mulia, itu akan diulang kembali dan akan diperbaiki lagi. Sehingga benar-benar sesempurna mungkin. Kira-kira seperti itu yang saya dapatkan dari Kak Jenny di BPK Gunung Mulia ya, bukan di Babi Panggang Karo, tapi BPK Gunung Mulia. Thank you dong, kasih tepuk tangan dulu untuk Kak Sonda dengan kasih reaction jempol ya. Luar biasa sekali Kak Sonda. Nggak panjang lebar lagi untuk di sesi saya. Saya pun nggak mau panjang-panjang, hanya singkat saja. Kita akan melihat bagaimana struktur cerita itu sebenarnya. Ya, sudah kelihatan Kak? Kak Sonda sudah kelihatan? Oke, Kak, sudah. Oke ya, nggak panjang-panjang lagi, kita akan melihat, saya juga mengutip dari satu buku bagaimana kita cerita Alkitab berbasis karakter, kemudian juga saya melihat bagaimana Ibu Jenny juga bercerita, dalam tulisannya juga bagaimana bercerita tentang Alkitab dalam sebuah buku, kemudian dalam sebuah PPT yang dia sampaikan kepada kita, dan juga saya mencakupnya itu juga dari Ibu Yeni Karisma juga. Jadi ini mengulang kembali dari apa yang sudah kita kerjakan di tahun yang lalu ya. Nah tentunya pedoman kita adalah Alkitab. Jadi sebelum kita membaca cerita itu, maka kita lihat dulu natsnya, kemudian sesudah dan sebelum daripada nats itu sendiri. Lalu kemudian kita melihat dari cerita-cerita yang ada di buku, sah-sah saja sih kalau kita melihat dari Google, tetapi tidak langsung copy paste ya. Kita hanya melihat bagaimana ide-ide cerita mereka, tetapi tidak mengcopy paste daripada isi ceritanya, kan kira-kira seperti itu. Lalu kita melihat juga bagaimana Andar Ismail memberikan topik bagaimana bercerita tentang sekolah minggu, karena dia juga adalah tokoh Alkitab untuk pendidikan agama Kristen ya di apa itu di kampus mana itu ya Kak, saya lupa ya, UKI ya Kak ya, Andar Ismail ya. Nah kira-kira seperti itu. Nah kita lihat lagi di sini bagaimana struktur ceritanya, itu ada 3 bagian. Selalu kita perhatikan di pendahuluannya, ada tubuh cerita atau itu pengembangan. Di dalam tubuh cerita itu kita harus ada yang namanya klimaks, yaitu puncak ketegangan, tahap tenang. Jadi jangan langsung klimaks aja, tapi tidak ada tahap tenangnya. Lalu kita kemudian melihat pada bagian ketiga itu bagaimana penutupnya. Penyelesaiannya. Penutup di sini bukan aplikasi ya, tadi sudah sangat jelas diberikan kepada Kak Sonda tadi ya. Mari kita lihat di situ bagaimana penyelesaiannya. Itu bagian daripada cerita ya. Nah, kita lihat strukturnya. Seperti inilah draftnya itu ya. Kakak-kakakku. Seperti ini, ada klimaksnya, ada tubuh cerita, ada permulaan, dan ada penutup. Kita lihat permulaannya atau pendahuluan. Kak Linda kemana? Suaranya hilang ya? Ya, Atau saya aja? ada gangguan kayaknya nih Bu Jen. Iya. Iya.
Mungkin sementara Bu Jenny lanjutkan. Oke, kali ini ada gangguan mungkin ya. Ya, coba saya kontak Kak Linda, sambil saya kontak mungkin Bu Jenny bisa bantu kita ya. Tolong ya Bu. Oke, baik. Oke, baik teman-teman. Kedengaran suara saya? Oh, ininya hilang. Jadi tadi kita bicara tentang pendahuluan. Suara saya masih terdengar ya? Kedengaran, Bu. Ya, kedengaran. Kedengaran. Oke. Jadi kita bicara pendahuluan itu, sebenarnya pendahuluan itu yang paling penting adalah kembali kita ingat tadi apa nilai Kristiani dan tujuannya. Cuma untuk pendahuluan itu diusahakan yang menarik. Sebuah cerita atau menulis, jadi ketika menulis, menarik itu bagaimana ya? Menarik itu jangan sampai ketika baru bercerita udah tahu ceritanya. Saya langsung beri contoh aja ya yang menarik itu. Untuk sekolah minggu, terutama dari batita balita kecil, kalau kelas besar kan masih bisa baca Alkitab ya. Itu contohnya misalnya, kalau kita mau cerita tentang Musa ketika membawa bangsa Israel, pendahuluannya jangan kita bilang, adik-adik saat ini kita akan mendengar sebuah cerita tentang Musa. Itu berarti kita melaporkan. Tapi mungkin bagian pendahuluan yang menarik itu adalah kita katakan, wow, Nabi Musa berjalan bersama rombongannya banyak sekali. Ada 600.000 loh, Dek. Mungkin untuk Batita nggak perlu kita bilang 600.000. Karena dia belum bisa ngebayangin 600.000 orang. Tapi untuk yang balita ke atas, udah bisa kan? Balita ada sekolah ya, SD. Kalau cuma 10 orang dikit. 100 orang banyak, 600.000 banyak. Lebih-lebih untuk kelas kecil. Bahkan bisa dihitung. Nah itu dulu pendahuluan. Itu kalau pendahuluan mau masuk ke cerita Alkitab boleh. Ada juga pendahuluan yang lain. Pendahuluan bisa dalam bentuk nyanyian. Kalau pas sesuai konteksnya. Nah ada lagi pendahuluan. Itu kalau ada teks cerita Alkitab. Itu mudah. Tapi giliran hanya 2 ayat seperti tahun ini. Tahun 2023 ya. Untuk yang kita akan tulis 2023. Itu kan agak sulit, penulis harus mikir. Lah misalnya, itu ada di bulan pertama, ada yang dapat mungkin pengendalian diri. Waduh, penulis harus kembali berpikir mencari pendahuluan yang cocok. Tadi saya akui bahwa yang mengatakan perlu waktu itu benar sekali. Oke, itu bagian pendahuluan. Jadi bermacam-macam bagian pendahuluan nanti sejalan itu. Lalu pendahuluan itu membuat anak seperti apa ya? Kalau kita menulis, kita bayangkan ketika menulis langsung guru bercerita, berarti anak tuh kayak bengong. Menarik, mulai menarik. Yang tadinya masih main, masih apa. Nah itu salah satu tujuan untuk bagaimana bisa konsentrasi anak dimulai pada saat pendahuluan. Kalau pendahuluan tidak menarik, itu sulit mendapatkan konsentrasi anak. Itu yang paling parah. Ya, tidak bisa mendapatkan konsen. Sama, Bapak Ibu kalau dengar khotbah, coba. Kalau khotbah ini pendeta semua ya. Pendahuluannya gak menarik. Iya kan? Secara manusiawi. Aduh, penjualannya kok kayak gini ya gitu kan. Itu satu. Kemudian kita akan melihat. Sebenarnya pendahuluan ada beberapa ya. Nanti lebih detail lagi. Nah,
satu hal lagi, pendahuluan itu singkat. Kalau tadi saya katakan, Musa berjalan, kalimat pendahuluan harus aktif kata kerja. Tidak harus juga ya, tapi diusahakan. Berbeda dengan dalam perjalanan Musa. Perjalanan itu adalah bukan kata kerja, ya kan? Perjalanan kata benda, pemeliharaan. Hindarkan kata-kata yang kayaknya ngambang. Itu. Jadi pendahuluan itu kan mesti energik ya, mesti kalau perlu sambil jalan. Sama ketika Maria dan Yusuf berjalan jauh banget. Itu malam hari naik keledai. Nah, itu kira-kira. Jadi pertama tadi menarik itu adalah bukan laporan. Yang kedua, pemilihan kata. Ini paling, dulu saya juga belajarnya sulit banget. Pemilihan kata kerja. Dan singkat. Nah, sekarang kita masuk ke tubuh pengembangan. Ya, tubuh pengembangan ini. Tubuh pengembang, pendahuluan bisa juga ilustrasi kalau nanti dapat dapat teks, bukan perikop. Teksnya bukan perikop, maksudnya teksnya tidak ada ceritanya. Di Amsal itu kan nggak ada cerita. Kemudian ada beberapa kan Efesus, Filipi, itu kan tidak ada cerita. Jadi mikir itu penulis cocoknya di mana. Nah, nanti ada kiatnya. Oke, sudah bisa. Nah, udah. Jadi ada gangguan internet. Oke, Wifi-nya tiba-tiba mati, hanya saya pakai hotspot. Kak Sonda, saya bisa minta bantuan sedikit, nggak apa-apa ya Kak Jenny, terima kasih. Udah. Ya, maklumlah, ya, kebalen. Kak Jenny, thank you. Boleh Kak Sonda? Ya, sebentar ya. Aku coba ini lagi. Itu bisa tadi dijadikan secara host nggak ya Kak? Kak Linda udah jadi host ya? Udah ya? Atau saya aja yang masukkan ya? Iya, karena dari Kak Linda sendiri yang itu. Kok susah ini ya? Udah diinin aja dulu Kak, dibuka dulu ininya Kak. Maaf ya Kak Sonda. Udah di email ya Kak ya? Belum. Yang kemarin aja, yang tahun lalu. Yang tahun lalu aja deh. Yang sudah Kakak edit. Mohon maaf. Yang ini ya? Ya. Nah, jadi pendahuluan tadi saya sedikit ya. Tadi terima kasih kepada Kak Jenny. Ya, next deh. Nah, jadi pendahuluan itu adalah sebagai pendekatan awal atau cerita pelajaran yang akan kita sampaikan. Kemudian melalui pendahuluanlah penulis berusaha menarik pikiran serta bagaimana kita perhatian kepada anak, dan di pendahuluan itu sebagai tempat terbaik untuk menguasai pendengar, juga sebaliknya menjadi saat terburuk untuk kehilangan perhatian anak-anak. Kan kira-kira seperti itu. Jadi kuncinya di sini. Jadi bagaimana kita bisa menarik perhatian guru, bisa juga bagaimana menarik perhatian anak. Kalau guru saja sudah tidak tertarik, bagaimana dia nanti akan menyampaikan kepada anak. Jadi di sini kuncinya. Next deh. Nah, bagaimana itu manfaatnya itu dapat memikat perhatian anak di awal cerita, bagaimana membangkitkan keinginan tahuan anak, kemudian bagaimana pendahuluan itu berguna sebagai penghubung awal pembelajaran, dan yang keempat, bagaimana pendahuluan itu menciptakan suasana sesuai dengan sifat pelajaran itu, apakah itu sedih, apakah itu gembira, apakah itu bingung. Jangan sampai kita membuat pendahuluan seperti ini. Adik-adik tahu nggak cerita tentang Nabi Yunus, atau adik-adik tahu nggak cerita tentang Ayub?
Nah, itu pendahuluan yang sudah pasti anak-anak akan jawab, tahu Kak, Bapak saya sudah pernah cerita. Jadi mati langsung ceritanya, kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan suasana itu sesuai dengan sifat pelajaran itu, apakah dia sedih, apakah dia gembira, apakah dia itu merasakan ada satu kebingungan, kira-kira seperti itu. Lanjutkan next. Yang perlu kita perhatikan dalam pendahuluan sebuah tulisan, harus memikat. Seperti tadi yang dikatakan Kak Jenny, tidak panjang, tapi dia pendek. Kemudian pendekatan langsung dari peristiwa sebelumnya kepada peristiwa yang akan disampaikan hari itu. Berupa kesaksian nyata bisa juga, berupa ilustrasi juga bisa saja, berupa pertanyaan juga bisa saja, atau pengulangan singkat atau pertanyaan dari pelajaran yang terdahulu. Yang minggu lalu mungkin bisa saja. Memakai alat peraga bisa. Jenis musik pun bisa saja atau berupa lagu. Kemudian masih banyak lagi bentuk pendahuluan seperti menirukan suara atau gaya binatang, variasi tepuk tangan, peristiwa aktual, dramatisasi atau teka-teki bisa saja. Atau bisa juga menyembunyikan cerita yang sesungguhnya. Kira-kira seperti itu. Lanjutkan next. Hindarilah di dalam pendahuluan itu, misalnya seperti ini. Pada hari ini, saya akan bercerita tentang Bartimius yang buta. Tetapi matanya kemudian dicelikkan oleh Tuhan. Nah, permulaan tulisan cerita seperti ini sudah menceritakan semuanya. Akhirnya apa? Ya cerita udah selesai. Kan kira-kira seperti itu. Hindari seperti ini. Kadang-kadang kita kan sor sendiri ya, langsung kita katakan, adik-adik hari ini kita akan cerita tentang Bartimius yang buta. Dan Tuhan celikkan matanya, Tuhan sembuhkan matanya. Akhirnya cerita sudah selesai. Next. Pendengar tahu bahwa tokohnya bernama Bartimius. Dia tadinya buta, tetapi kemudian dapat melihat karena matanya dicelikkan oleh Tuhan Yesus. Pendengar sudah tahu akhir daripada ceritanya. Tidak ada yang ingin dan perlu diketahui lagi. Tidak ada ketegangan lagi. Rahasia yang seharusnya dinyatakan pada puncak cerita atau klimaks sudah terungkap. Dan pendengar merasa tidak perlu mendengar cerita itu lagi. Dan bagaimana itu terjadi tidak jelas. Pokoknya Bartimius dapat melihat. Next. Inilah dia contoh salah satu dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kita akan mengulang lagi ya. Nanti akan ada satu contoh yang nyata. Saya nanti juga tidak akan menyebutkan nama. Kita lihat di situ dari Markus 4 ini tentang Yesus meredakan angin ribut. Biasanya kemanapun Yesus pergi, ia diikuti banyak orang. Mereka ingin mendengar tiap kata yang diucapkan Yesus. Dan mereka ingin supaya Yesus menyembuhkan orang sakit. Ini kan biasanya. Maka sebaiknya seperti ini. Setelah seharian bersama dengan orang banyak, Yesus mengajak murid-muridnya naik perahu untuk pergi ke seberang danau supaya dapat beristirahat. Hari sudah mulai petang. Air di danau tenang. Suasana sangat tenang dan menyenangkan. Murid-murid hampir tidak memperhatikan bahwa Yesus sudah tertidur. Next day. Dalam permulaan cerita seperti itu, pendengar atau pembaca segera ingin tahu apa yang akan terjadi bila Yesus tertidur. Selain itu, permulaan tersebut juga menggambarkan tokoh-tokoh dalam cerita yang sangat jelas. Waktu dan tempat yang dipaparkan jelas, yakni pada waktu petang, dalam perahu, di tengah danau. Next. Nah, itulah tadi tentang pendahuluan. Mari kita lihat bagaimana tubuh cerita tadi. Yang ada dua bagian di situ, yaitu pengembangannya. Bagian paling panjang
Berbeda dengan pendahuluan. Kalau pendahuluan itu pendek saja, tidak usah perlu panjang-panjang. Tapi dalam tubuh cerita itu harus ada pengembangan. Di dalamnya ada tahap konflik. Konflik dalam tulisan ini bukan berarti masalah. Tapi konflik di sini adalah perbedaan bagaimana perasaannya, sesuatu yang dialami, deg-degan, dan di sini bisa dikatakan praklimaks ya, bukan klimaks, tapi praklimaksnya. Nah, karena setiap cerita pasti selalu ada ketegangan, pasti akan ada positifnya, pasti juga akan ada negatifnya di dalamnya. Contohnya, air menjadi anggur. Di mana mereka tegang dan deg-degan karena mereka kehabisan anggur. Next. Contohnya tadi dapat kita lihat kembali lanjutan dalam Markus pasal 4. Segera pada permulaan timbul masalah. Angin mulai bertiup kencang, makin kencang. Murid-murid yang sudah terbiasa di danau itu mulai memperhatikan keadaan sekitarnya. Jadi bahasa kita jangan terlalu kaku. Masalah ini membangkitkan rasa ingin tahu para pendengar. Mereka ingin tahu cara penyelesaian masalah itu. Di bagian tubuh cerita ini, perkembangan dan gerak cerita makin lama makin meningkat. Mendekati pemecahan masalah. Dan inilah bagian terpanjang dari suatu cerita sampai akhirnya mencapai klimaks, yaitu puncak cerita. Next. Contohnya, tetapi tiba-tiba bertiup angin kencang. Wow! Beberapa di antara murid-murid itu adalah nelayan. Mereka bisa menangkap ikan di danau itu. Jadi mereka tahu bahaya topan yang datangnya tiba-tiba seperti itu. Perahu mereka mulai terombang-ambing. Ombak makin lama makin besar. Tiba-tiba perahu terangkat oleh ombak yang sangat besar sampai tinggi. Lalu terhempas ke bawah lagi. Angin yang begitu besar membuat murid-murid tidak dapat mengendalikan perahu itu lagi. Datang lagi ombak yang besar sekali dan biar akhirnya air masuk ke dalam perahu. Bisa dibuat di situ buka kurung. Guru-guru bisa menunjukkan foto di situ ya, gambar. Ayo ambil ember dan buang airnya keluar. Sepertinya seperti itulah ceritanya. Seru seorang murid Yesus. Jadi tidak terlalu kaku ya. Air diciduk lalu dibuang keluar perahu satu ember. Tetapi biar masuk lagi air sebanyak 2 ember. Murid-murid itu mulai ketakutan. Next. Di mana guru kita? Tanya salah seorang murid. Sepertinya sedang tidur. Kata seorang lagi, ayo cepat bangunkan. Seru seorang murid. Mereka mendekati Yesus yang sedang tidur nyenyak. Dengan suara ketakutan mereka berkata, guru-guru tolong kita akan binasa. Bisa juga kita buat di situ buka kurung. Guru dapat memperlihatkan bagaimana posisi Yesus pada saat itu sedang tertidur. Yesus terbangun, ia merasakan angin yang kencang lalu melihat ombak yang besar. Kemudian Yesus memperhatikan murid-muridnya sangat ketakutan. Yesus bertanya, mengapa takut hai kalian yang kurang percaya? Next. Kita perhatikan bagian cerita tadi. Mula-mula terjadi masalah, yakni angin topan. Keadaan makin lama menjadi tegang dan menakjubkan. Karena angin bertiup makin kencang dan air mulai masuk ke dalam kapal. Next. Kita perhatikan di situ, di dalam tahap klimaksnya ada puncak ketegangannya itu. Waktunya sesaat, sangat singkat. Terjawab rasa ingin tahu yang besar. Kemudian ada perasaan lega. Next. Nah, baru masuk setelah itu di tahap klimaks. Bagian tubuh cerita pengembangan bergerak terus menuju klimaks atau puncak ketegangan. Pada titik ini seluruh masalah yang muncul saat permulaan bagian tubuh mencapai puncaknya. Kadang dalam bagian klimaks juga terkandung penyelesaian masalah. Dan bagian klimaks disajikan pendek saja, karena sebelumnya masalah sudah digumuli secara panjang lebar. Dan bagian klimaksnya itu cerita dapat disampaikan dengan satu kalimat, bahkan dapat juga dengan satu kata.
Next. Lalu kita masuk kepada bagian B-nya, tahap tenang. Sejenak, beberapa detik. Kondisi anak berpikir apa yang baru dilihat dalam imajinasinya. Jadi kita buat mereka itu berimajinasi masuk di dalam cerita itu ya. Next. Masih dalam lanjutan tumbuh cerita. Kemudian sambil mengangkat tangannya ke atas air yang sedang mengamuk itu, Yesus menghardik, diam, tenanglah. Tiba-tiba angin pun reda dan air danau itu tenang. Bisa kita buat di situ buka kurung. Guru memperlihatkan, menunjukkan cerita gambar, angin pun reda. Kita lihat juga dalam catatannya itu, bayangkan dan rasakanlah kalimat ini. Masalah mencapai puncaknya dan cerita mencapai puncak ketegangan, dan sesungguhnya terkandung juga penyelesaian masalah pada bagian ini, yakni ketika Yesus menghardik angin ribut. Next. Baru kita melihat di dalam penutup, 1 atau 2 kalimat pendek. Kita perhatikan di sini, sering sekali, hampir 70% dalam cerita kita sering sekali menggurui. Nanti saya akan ambil satu contoh, saya tidak sebutkan siapa orangnya, mengkhotbahi atau memberikan kesimpulan cerita itu. Jadi sebenarnya nanti akan kita lihat bagaimana penutupnya itu sebenarnya. Jadi penutupnya ini bagian dalam cerita, bagian dalam isi. Bukan penutupnya itu seperti aplikasi dalam khotbah. Tetapi penutup yang mau kita maksudkan di sini adalah seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Sonda. Next, Dek. Nah, penutup, ketika cerita mencapai klimaks, semua masalah sudah mencapai puncaknya hingga masalah tersebut dapat teratasi. Pada bagian penutup, selesai cerita, sebab masalah sudah tidak ada lagi. Maka penutup diperlukan sebagai pernyataan bahwa cerita itu benar-benar selesai. Ini dulu yang kita perhatikan, benar-benar selesai. Penutup biasanya dibuat singkat pendek. Hanya diperlukan 1 atau 2 kalimat. Sekalipun pendek, kata-kata dan kalimatnya harus dipilih dengan tepat. Karena bagian akhir ceritalah yang biasanya paling diingat orang. Contohnya, murid-murid Yesus saling memandang dengan keberanian disertai kagum bercampur takut. Mereka lalu saling bertanya, siapakah orang ini? Sehingga angin dan topan pun patuh kepadanya. Ada kalimat patuh kepadanya. Next. Nah, itulah kira-kira dalam klimaks kita. Mari kita lihat nanti draft kita seperti ini. Ada nilai Kristiani, ada tujuan, ada judul ya. Kemudian di bawah Markusnya itu sebelumnya, Dek. Sebelumnya, Dek. Nah, ada tema nanti ya, tema sebelumnya saya. Nah, struktur cerita setelah. Terus nah, sebelum yang tadi, sebelum. Terus. Nah, dalam struktur cerita itu seperti inilah nanti draft kita. Pendahuluan itu sudah dapat kita lihat setelah seharian bersama dengan orang banyak. Ini yang tadi saya sudah terangkan. Next. Nah, ini tubuh cerita tadi. Pengembangan itu. Next. Nah, penutup cerita itu bukan dalam cerita penutup daripada draft itu ya. Ini hanya penutup cerita. Next. Penutup aslinya itu seperti ini. Bisa berupa pertanyaan, bisa berupa lagu, bisa berupa alat gambar, bisa juga kreativitas dan kegiatan lainnya. Baru kita masuk kepada ayat hafalan dan kemudian kita tutup dengan doa. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Kak Sonda, kami harapkan doanya itu disesuaikanlah dengan tingkat daripada kelas itu sendiri. Kalau dia kelas batita, singkat. Kelas balita juga singkat.
kelas kecil juga demikian, kelas besar juga jangan terlalu panjang. Bisa 2 sampai 3 kalimat, jadi sampai 4-5 kalimat itu udah terlalu panjang ya. Dan kemudian kita perhatikan juga di dalam doa itu, sesuaikanlah doa itu dengan cerita, dengan tujuannya. Jadi masukkan di situ tujuannya. Masukkan juga nilai Kristianinya apa. Kadangkala doa kita hanya sekedar seperti ini, Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, ajarkanlah kami mengerti untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sebaiknya doa itu, Tuhan Yesus, ajarkanlah kami untuk taat. Sama seperti misalnya kayak dalam cerita tadi, misalnya tentang contoh Yunus yang taat dan lain sebagainya, misalnya contoh seperti itu, kira-kira seperti itu. Jadi kita ambil dari cerita itu sedikit, tapi tidak panjang lebar, kira-kira seperti itu. Dan saya akan masuk kepada satu contoh. Saya akan masuk kepada satu contoh di sini. Kenapa saya tidak bisa menjadi host ya, Dek? Sekarang yang host itu yang Methodist Church. Jadi Methodist Church yang harus buat kakak jadi co-host. Siapa ya? Ya, saya nggak tahu akun siapa yang Methodist Church. Itu yang sudah host ya? Iya, itu yang host sekarang. Bisa sebentar, nanti Kak Jenny bisa tambahkan sedikit. Saya telepon dulu ke Sony. Oke. Supaya saya dijadikan host. Kak Jenny bisa sampaikan sedikit tentang cerita? Ya, baik. Atau mungkin menambahkan supaya tidak menghabiskan waktu tentang tujuan, Kak, tujuan. Tujuan, oke. Yang kalau kelas balita itu bagaimana? Kelas balita bagaimana? Oke, baik. Baik teman-teman, Bapak Ibu Pendeta semua nih ya. Jadi tujuan tadi sebenarnya udah cukup jelas. Hanya yang perlu digarisbawahi, usahakan mencari kata kerja kembali tujuan itu terutama untuk batita. Jadi kita daripada kita memilih kata memahami, kita pilih kata yang langsung. Itu memang sulit, tapi gali terus itu kata-kata itu karena memang ini paling utama tujuan. Jadi kalau kita ingin misalnya, saya ambil contoh yang lain. Kalau kita ingin cerita tentang tadi ya, Yesus meredakan angin ribut. Kita pengen anak-anak tidak panik, tidak takut. Berarti di situ percaya. Jadi nanti tujuannya masuk. Supaya anak belajar percaya bahwa Yesus ada di dalam hidupnya. Kan kita mesti bayangkan, dulu kan murid-murid ada nih dengan Yesus. Nah sekarang nggak ada. Nah imajinasi itu harus ditransfer ke benak penulis, sehingga kita sebagai penulis membayangkan konteks sekarang untuk tujuan. Gimana caranya? Dulu kan jelas murid-murid ada Yesus. Itu pun masih nggak percaya. Nah, konteksnya adalah ketika anak menghadapi masalah, gimana nih caranya nih? Supaya anak percaya Yesus bersama dia. Nah itu tentu harus mencari kalimat untuk tujuan yang simpel. Maunya kita supaya anak tuh walaupun tidak terlihat Yesus tapi dia percaya. Sama. Nanti ke aplikasi cerita ini sangat penting. Seringkali tadi kan ada pertanyaan, aduh aplikasinya apa yang konteks. Nah aplikasinya ketika orang tua tidak di rumah, ketika anak menghadapi masalah, itu gimana? Supaya anak tetap percaya, tetap yakin. Oh iya, mungkin dia ingat, mamaku kan bilang begini, jadi dia bisa mengatasi masalahnya. Nah itu masuknya di mana aplikasi? Itu bisa masuk dalam tanya jawab. Yang tadi Kak Sonda udah jelaskan. Nah itulah fungsinya tujuan.
Hal yang lain lagi terkait tujuan, ini paling ribet. Tujuan itu kita ingin untuk kognitif, ketika nanti udah dewasa, anak-anak tahu begini. Ini saya belajar ya. Dulu saya bingung dulu waktu saya masih SMP SMA, saya belajar ini dari SMA. Kebetulan saya belajar menulis ini saya dapat kesempatan ketika saya SMA ya. Saya bingung gini. Kenapa ya majelis kok disuruh buka apa misalnya Hagai atau apa kok nggak ngerti gitu. Itu kan pengetahuannya. Itu dulu saya ingat. Saya bingung. Saya tanya Bapak majelis, Bapak tahu nggak cerita ini? Saya nggak ngerti. Dia bingung. Coba cari buka Alkitab sendiri. Baru saya sadar. Karena ada ketika kita mengajar, kognitif itu terabaikan. Seringkali antara tujuan kognitif dengan afektif itu tidak seimbang. Kita afektifnya terus. Yang penting anak percaya Yesus di dalam hati. Yang penting anak merasakan sikap hati. Terus kita lupa kognitifnya. Ya, jadinya besarnya begitu. Menggebu-gebu kan. Mereka sangat percaya kepada Tuhan. Tapi ketika ditanya bagian satu cerita Alkitab, tidak tahu. Tapi kalau kita dari sekarang sebagai penulis kita tekankan. Contoh. Yosua mengelilingi Yeriko, ya kan, 7 hari. Hari pertama 1 kali, hari kedua 2 kali, hari ketiga terus sekali terus setiap hari sampai 6 hari. Perhatikan itu. Tetapi pada hari ke-7 baru 7 kali. Seringkali hal-hal kecil ini kita perlu tekankan di tujuan kognitif ketika masuk. Sehingga sekali kognitif dapat, afeksinya dapat. Nah, tujuan kognitif itu di awal, di pertama. 1, sebaiknya kognitif dulu. Anak masih mengetahui, nggak apa-apa. Anak mengetahui bahwa Yosua mengikuti perintah Tuhan dengan mengelilingi tembok. 7 kali, 1 kali, berapa kali. Tetapi di aplikasi nanti kan masuk ceritanya. Kemudian tujuan yang kedua, Yosua anak sangat yakin bahwa puji-pujian itu bertahta. Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Kebayang nggak sih? Dengan sangkakala nyanyian 7 kali putaran. Itu apa enggak luar biasa? Mereka memuji. Nah, jadi konteksnya apa? Kita ambil mungkin puji-pujian yang tadinya nyanyinya biasa. Jadi kita tambahkan aplikasinya. Supaya ketika anak bernyanyi, dia coba cari kata kerja yang pas. Supaya anak ketika bernyanyi menghayati, merasakan kata-kata nyanyian itu. Kadang-kadang di afeksi bisa 2, ada 2, nggak apa-apa. Tapi kita lihat untuk kelas mana. Untuk kelas besar sudah saatnya. Anak nyanyi nggak? Kalau kelas batita kan ngapal. Yang penting jalan serta Yesus gerakan. Kelas kecil terus masuk makin tinggi. Di kelas besar kita harus sudah tanamkan bahwa Allah bertahta di atas puji-pujian. Itu nggak mudah dan itu ada. Saya contoh aja langsung deh. Kalau nggak salah 3 bulan pertama itu ada sukacita ya. Nah, bagaimana menggambarkan sukacita? Sukacita kan salah satunya memuji Tuhan dengan sukacita. Dalam kondisi yang gak enak. Tapi meresapi kata-kata. Itu kita ambil dari Yosua. Luar biasa itu. Kalau diresapi, teriak, sorak-sorai dengan musik. Nah itu apa? Untuk dituju. Jadi ketika kita menetapkan nilai Kristiani, otomatis kita udah mikir, wah kalau kelas 5 begini. Nah untuk itu saya sangat salut
Saya bersyukur bahwa penulis ini adalah pendeta. Rata-rata ya Kak ya, walaupun ada yang nggak pendeta. Tapi artinya begini, pendeta sudah dibekali dengan psikologi perkembangan anak secara umum, walaupun tidak detail. Nah, guru sekolah minggu tuh yang nggak punya bakat, yang nggak punya keterampilan apa-apa, akan mendapatkan itu dari penulis. Nah, itu pentingnya pentingnya kita secara umum dulu mengetahui tentang psikologi anak. Tuh. Hal yang lain yang saya ingin kaitkan tadi, saya langsung sambil menunggu ya Kak Linda, nggak apa-apa, tentang aplikasi tadi. Udah ada nih Kak. Nanti kita akan di aplikasi Kak langsung. Nanti Kakak singkat nambahkan aja ya Kak ya supaya mempertegas. Terima kasih Kak Jenny. Jadi kita akan melihat bahwa bagaimana bentuk daripada psikologi anak di kelas balita, kelas kecil sampai dengan di kelas besar. Nah, ini contohnya akan dipaparkan oleh Kakak Sonda yang belum diedit dulu deh, yang belum diedit ada 2 itu saya kirimkan. Yang belum diedit dulu. Ini dek sudah mulai nih yang belum diedit. Bisa di-share dulu. Ya, saya ada sedikit gangguan di WiFi. Jadi sempat tertendang tadi. Bisa Son di-share screen-nya itu nih dek. Yang belum diedit, yang sudah saya emailkan. Sonda bisa mendengar suara saya? Oke, ya. Ini yang belum diedit. Bisa digedekan? Nah, lagi deh, lebih gede lagi. Sedikit lebih gede. Hilang dia. Hilang Son? Oke. Ya. Nah, dalam cerita tentang bagaimana kisah para rasul 9 ayat 1-18. Ya, kita sudah kasih tahulah bagaimana cerita tentang kisah para rasul 9 itu. Mari kita dulu buka sedikit Alkitabnya. Kisah para rasul 9 ayat 1 sampai dengan 18. Ini ceritanya tentang Saulus bertobat ya. Jadi kita tidak memberikan tema di sini, tetapi ini untuk kelas balita. Ya, bayangkan balita, kita bisa bayangkan bagaimana temanya ini berbicara kesempatan kedua. Anak-anak nggak ngerti nih apa ini kesempatan kedua. Apa maksudnya kan gitu ya. Nah, kemudian di situ ada nilai kristaninya yang sudah dibuat. Ini yang belum kita edit. Pemaaf dan tidak mudah menghakimi. Nah, di mana ini kaitannya antara nilai Kristiani dengan judul? Jadi ini tidak ada kaitannya ya. Kemudian di tujuannya untuk kelas balita, anak-anak tidak mudah menghakimi orang lain. Terlalu berat sekali nih ya, tidak mudah menghakimi. Kemudian kita lihat tujuan yang keduanya, anak-anak mampu memberikan maaf kepada orang yang telah berbuat salah. Ini yang sebelum kita edit, mari kita lihat di pembukaannya. Next deh. Ya, tunjukkan gambar salah satu persatu kepada anak-anak. Tanya apa yang dilakukan anak di dalam gambar. Ini pun masih ada tulisan-tulisan yang belum diedit oleh penulis, jadi ini tolong kita perhatikan. Apakah menurut adik-adik perbuatan itu baik atau tidak? Apakah adik-adik pernah melakukan perbuatan seperti di gambar? Nanti ada gambarnya di situ ya. Berikan kesempatan anak menjawab setiap pertanyaan. Lanjut, next. Adik-adik, ada satu kita seorang anak kecil yang seumuran adik-adik. Sebut saja namanya Bino. Bino ini terkenal sangat nakal, suka mengganggu teman-temannya.
Dia suka menjahili teman-temannya, bahkan saat ibadah sekolah minggu, Bino sering sekali tidak memperhatikan kakak sekolah minggu. Dia malah suka melawan, bahkan membuat keributan saat kakak sekolah minggunya menceritakan firman Tuhan. Sehingga menyebabkan, kata menyebabkannya aja pun sudah ini ya, teman-temannya menjauhi Bimo dan tidak mau dekat dengan si Bino. Sehingga hal ini membuat Bino tidak mau pergi sekolah minggu karena Bino merasa tidak memiliki teman di sekolah minggu. Sebulan sudah Bino tidak masuk sekolah minggu. Dan kakak sekolah minggu mengunjungi Bino ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, ini tolong kita perhatikan di awal tulisan huruf besarnya. Kakak sekolah minggunya, kata kakak pun di sini ada huruf besar ya, seharusnya itu huruf kecil ya. Menanyakan mengapa Bino tidak mau mengikuti sekolah minggu. Mama Bino menceritakan semuanya kepada kakak sekolah minggu. Dan kata dan. Nah, ini juga tolong kita perhatikan. Kata dan ini ya. Sekolah minggu mau memaafkan Bino, kakak sekolah minggu mengajak Bino sekolah minggu dan meminta maaf kepada teman-temannya serta berjanji untuk menjadi anak baik. Tidak mengganggu teman dan mau mendengarkan apa yang kakak sekolah minggu, dan Bino pun mau berubah, meminta maaf. Berapa kali muncul kata dan di awal ya. Ini Bino pun tulisannya tolong diperhatikan huruf besarnya. Dan teman-temannya lagi, Bino diberikan kesempatan kedua oleh teman-temannya untuk kedua. Untuk kedua apa ini? Ya, jadi ini pun harus kami perhatikan ini ya. Jadi kenapa kami kesulitan kalau kita bersama-sama mengeditnya? Nah, ini kan kalau mengedit bersama-sama kan kita harus baca ini sebenarnya ya. Jadi nanti kayak mana teknisnya nanti akan kita lakukan. Mari kita lihat cerita Alkitabnya kan. Adik-adik di Alkitab, kata Alkitab juga ada loh kisah seorang penjahat yang suka menangkap orang Kristen. Yang suka menangkap orang Kristen di balita dan membunuh orang Kristen. Dia sangat membenci orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi dia diberikan kesempatan kedua untuk berubah. Adik-adik tahu siapa dia? Atau ada yang tahu ceritanya? Adik-adik nggak akan ngerti nih. Apalagi ini balita. Ya, ini balita nih pasti nggak bisa jawab ini ya. Adik-adik, saat ini firman Tuhan bercerita tentang Saulus. Tiba-tiba masuk langsung ke Saulus. Yang semangat untuk menangkap dan membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Nah, kalau kata Yesus, tolong diperhatikan kakak-kakak. Jadi sebelum berikan ke saya, mohonlah diperhatikan. Karena kita nggak langsung turut mengedit juga tulisan ini. Kita sama-sama kerjasama. Nah, bahkan dia meminta surat kuasa, kata dianya pun untuk dibawa kepada majelis-majelis. Nah, ini kacau sekali nih tulisannya. Supaya bisa menangkap dan membawa pengikut-pengikut Yesus. Lanjut ke bawah. Kak Son. Ke Yerusalem, lihat gambar 2. Dalam perjalanan ke Damsyik ketika Saulus, nah ini terlalu panjang sampai ke bawah lagi, terus ke bawah lagi Kak. Nah, masuk ke wah adik-adik, tunggu Kak, wah adik-adik. Setelah mendengar kisah Saulus yang berbuat tidak baik, tapi dia diberikan kesempatan kedua oleh Tuhan untuk berubah. Bagaimana? Terusnya kan bagaimana nih adik-adik? Apakah adik-adik masih mau melakukan hal-hal buruk lagi? Atau mau berubah? Buat adik-adik yang baik, tapi sering diganggu teman-temannya, mau tidak memaafkan teman-temannya dan membantu teman-temannya untuk berubah menjadi baik. Nah, ini kesimpulan yang kurang baik ya menurut saya seperti ini. Jadi tolonglah kita perhatikan kakak-kakak seperti ini, bahwa di dalam penutup daripada cerita itu, dia tidak menghakimi, dia tidak menyimpulkan. Mari kita lihat di pengeditannya Kak Sonda di minggu ke-19 Kak. Minggu ke-19. Sebentar ya. Yang sudah diedit tadi ya. Iya. Minggu ke-19 ya Kak ya. Sebentar Ya. lagi. Kali memang hampir banyak kita yang seperti itu. Kami sama Kak Jenny kadang-kadang ketawa membacanya. Kadang ada yang copy paste.
Bentar ya Kak ya, masih belum kebuka dia. Minggu ke-19. Minggu ke-19 ya. Mm-mm. Oke, sebentar. Ini sudah kebuka. Tadi kita cerita tentang Saulus bertobat. 11 ya. Minggu ke-19 ya, ini udah 23. 19. Ke atas deh. Iya. Ini ya. Ini ya, 19. Nah, dalam cerita yang sama, nats yang sama, kita perhatikan di situ, kita membuat pengeditannya itu belas kasihan atau bukan belas kasihan, yang belas kasih Ananias. Oh, itu kan ada. Nilai Kristianinya belas kasihan. Mari kita lihat di situ tujuannya. Kebanyakan kita selalu kan cerita tentang Saulus yang melihat dari segi Ananias. Kita lihat tujuannya untuk kelas balita. Anak dapat menceritakan secara singkat 1-2 kalimat atau 1 kalimat tentang Ananias yang disuruh Tuhan menemui Saulus. Yang kedua tujuannya adalah anak dapat memiliki belas kasih terhadap orang yang tadinya jahat menjadi baik. Lalu kami buat di situ buka kurungnya, contohnya seperti apa itu. Jadi memang jelas sekali kepada guru-guru nanti akan menyampaikan kepada anak. Contohnya tidak menjauhi, mendoakannya, dan lain-lain. Jadi sudah masuk semuanya di dalamnya ya. Kognitif dan afektifnya. Begitu ya Kak Jen ya. Sudah Ya, masuk betul, di dalamnya. Betul, sudah masuk ini. Nah, mari kita lihat pembukaannya. Nanti kita akan melihat, perhatikan gambar. Minta anak-anak untuk memilih gambar yang jahat. Kita sudah siapkan itunya, gambarnya. Jika ada anak yang berbuat jahat seperti gambar itu, kita tunjukkan. Lalu ia mau berubah menjadi baik. Bagaimana sikapmu terhadap anak itu? Jika jawaban anak kurang pas atau tidak bisa menjawab, maka guru langsung bisa bercerita tentang kisah Ananias yang memiliki belas kasih kepada Saulus. Seperti apa? Tidak menjauhi, mendoakan, dan lain sebagainya. Atau guru langsung memberitahu jawabannya. Lanjutlah kepada cerita Alkitab. Mari kita lihat cerita Alkitabnya. Adik-adik, dalam Alkitab ada orang yang pekerjaannya tiap hari menyakiti dan menangkap orang-orang Kristen. Namanya itu Saulus. Kita lihat gambar Saulus. Ia pergi ke Damsyik untuk menangkap orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Tiba-tiba tampaklah cahaya memancar dari langit mengelilinginya. Bingung ya anak-anak balita ya gimana itu? Kemudian kita tunjukkan gambar. Ia rebah ke tanah dan terdengar suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menyakiti aku? Saulus menjawab, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau sakiti. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Jadi tolong kita perhatikan, untuk kalimat yang ada di dalam Alkitab, bisa kita taruh tanda petik. Nanti akan dijelaskan Kak Jenny kenapa ada muncul tanda petik. Teman-temannya terkejut, bingung, terdiam. Karena mereka hanya tidak terlihat orang yang berbicara. Siapa yang berbicara adik-adik? Ada suaranya, tapi kok nggak ada orangnya. Lalu berdirilah Saulus. Saat ia membuka matanya, aduh kenapa aku nggak bisa ngelihat ya? Gelap semua. Lalu teman-temannya menuntun Saulus ke rumah Yudas di Damsyik. Kita perhatikan lagi gambarnya.
3 hari lamanya Saulus tidak dapat melihat dan tidak makan. Lanjut. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan Yesus bernama Ananias. Ia mendapat penglihatan dari Tuhan agar ia pergi ke rumah Yudas menemui Saulus. Pada saat bersamaan Saulus berdoa dan mendapat penglihatan bahwa Ananias menumpangkan tangannya atasnya supaya ia dapat melihat. Mari kita perlihatkan gambar Saulus berdoa dan Ananias menumpangkan tangan. Ananias tahu bahwa Saulus selalu menyakiti orang Kristen. Namun ia memiliki belas kasih untuk menumpangkan tangannya. Roh Kudus mengubah hati Saulus menjadi baik, lanjut, dan tidak menyakiti orang Kristen lagi. Sejak saat itu, Saulus menceritakan tentang Tuhan Yesus. Ada di situ kata Saulus menceritakan tentang Tuhan Yesus. Next deh. Kita perhatikan di sini ada buka kurung, Sonda. Nah, maju sedikit. Nah, oke. Ya, guru bertanya, adik-adik, apa yang menyebabkan Ananias mau menumpangkan tangan dan mendoakan Saulus? Arahkan anak menjawab, Ananias memiliki belas kasihan kepada Saulus. Kemudian kita bertanya lagi, apa yang adik lakukan kalau yang adik-adik lakukan? Kalau ada teman yang tadinya berbuat jahat, tetapi akhirnya berubah menjadi baik. Lalu kita biarkan anak menjawab. Kalau mereka nanti salah menjawab atau benar menjawab, kita arahkan kembali. Tidak menjauhi, tetap bermain bersama dan mendoakan. Jadi di situ tidak ada kesimpulannya, istilahnya menyimpulkan sendiri, tapi membiarkan anak itu dengan menjawab, kita sudah tahu bahwa anak itu sudah mengerti atau tidak dari jawaban itu. Nah, baru masuk kepada penutupnya. Kita suruhlah mereka nanti menonton atau mencari perbedaan pada gambar dan ayat hafalannya dapat kita lihat. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan doanya pun tidak terlalu panjang untuk kelas balita. Tuhan Yesus, tolonglah aku untuk tetap memiliki belas kasih terhadap orang yang pernah menyakiti aku. Ajari aku tetap mengasihi dan mendoakannya. Amin. Jadi doanya itu pun ada di dalam cerita, ada dalam nilai Kristiani, dan ada juga di dalam tujuannya. Jadi semuanya masuk. Kira-kira seperti itu, mari kita lihat gambarnya. Kami juga mohon kepada kakak-kakak agar membuat gambarnya itu yang jelas, sehingga kami kebingungan juga bagaimana kami mencari gambar yang jelas, kemudian kami copy paste lagi, dan siapkan di situ linknya. Jadi kita tidak hanya menyiapkan gambar, tetapi itu kan mempunyai link juga, kira-kira seperti itu. Itulah penyampaian yang kami sampaikan pada hari ini. Ada pertanyaan dari mulai sesi Kak Zonda, sesi saya, kalau ada kami persilakan. Silakan Kak Zonda, dimatikan share-nya. Oke. Kami persilakan. Ada yang ingin bertanya? Kak Minara, Kak Yana? Saya sih nyoba nulis dulu, Kak Linda. Ya, Oke. bagus. Kak Nita? Kak Angga Napitupulu? Ya, Bu Pendeta, mungkin saya mau bertanya sedikit nih. Bu Pendeta, saya mau nanya ini mengenai lembar halaman yang halaman itu apakah harus minimal 3 kan gitu kan? Karena kan saya ada rencananya misalnya seperti aktivitas itu agak sedikit ribet, apalagi di kelas besar rencananya. Nanti dibuat sendiri, kemudian cara-caranya itu langsung diperagakan dalam bentuk kertas. Jadi kan kalau yang dari YouTube kan ada langsung video cara buatnya, tapi kalau kita buat sendiri kan nggak ada videonya, yang gitu-gitu tuh. Nah jadi itu kan kalau saya lihat di kelas besar itu cuma 2 halaman gitu kan, dia hanya 2 halaman. Memang ada beberapa yang 6. Maksud saya apakah memang dari kitanya, dari tim, apakah dibatasi halamannya atau tidak? Gitu, takutnya kan saya kebanyakan gitu, karena ada cara-caranya gitu. Maksimalnya 2, Kak. 2 Maksimalnya ya, misalnya bukan 2 halaman ya, maksimalnya 2 aktivitas.
Jadi kita nanti bersama dengan Kak Sonda akan melihat kira-kira mana yang bisa kita potong, mana yang masih kita ini pasti akan kita sharekan kepada penulisnya, Kak. Kira-kira adakah bisa diganti ini terlalu kepanjangan, sesuaikah tidak atau bagaimana, nanti kami akan lanjuti kepada penulisnya, kira-kira seperti itu, Kak. Jadi kalau mengenai banyaknya, kalau memang dia bagus, why not ya Kak Sonda ya? Ya. Why not? Karena kan memang untuk membuat aktivitas itu kan Betul. perlu banyak cara, bagaimana mulai dari awal, cara membuatnya, kan begitu ya Kak Jenny ya? Iya. Tetapi nanti mungkin bisa kita edit mana yang perlu kita buat, kalau memang dia sudah jelas, diperjelas lagi, maka kita ambil satu saja. Kalau memang sudah jelas, kira-kira seperti itu Kak Angga. Oke, Bu. Terima kasih. Tapi kalau misalnya nih Bu, kan memang rencananya tetap buat satu aktivitas, tapi memang karena berhubung untuk menjelaskan itu sesuatu yang sulit kan, supaya guru-guru sekolah minggu bisa tahu cara buatnya, kan itu sesuatu yang penting kan. Kalau misalnya nih ada batas halaman, saya buat itu semuanya di satu tempat namanya Google Drive. Oh bisa, lebih bagus lagi. Linknya ada di situ juga yang saya cantumkan. Iya. Gitu. Jadi lebih ada bagus lagi kalau Kak Angga bisa memvideokan Kak Angga sendiri bermain di situ, buat dalam Google Drive-nya, jadi bisa dilihat ya Kak Sonda ya, di linknya mana gitu, kira-kira seperti itu. Oh, iya Bu, betul. Saya mungkin bisa buat juga, maksudnya kan sekaligus nanti itu bisa langsung di-print anak-anak, kan banyak gitu, nanti lipat ini, saya lipat begini, ada sisi ini, sisi gini, ya yang gitu-gitu maksudnya, supaya detailnya itu langsung tinggal dibagiin. Iya, bisa dalam bentuk Google Drive. Nanti linknya akan kami cantumkan di bawah buku itu tersebut. Yang begitu ya Kak ya, di bawah cerita itu. Terima kasih Kak Angga. Semangat. Mantap. Ada lagi? Sudah lewat 3 menit. Iya Kak, saya mau bertanya Kak. Ya silakan Kak Nita. Itu tadi Kak, kalau misalkan kan nanti dia berupa nuts aja seperti itu, yang langsung isinya kan dia kan langsung belajar tentang buah roh nih, kita yang temanya 1 tahun ini seperti itu. Nah, kalau anak batita tuh kan kalau dia ada cerita Alkitabnya, kita enak masih menyampaikan cerita Alkitabnya. Tapi kalau dia misalkan nuts gitu langsung kan Kak, bagaimana ya kita buat ilustrasinya, itu bisa nggak kita buat sendiri atau kita pilih lagi dari nats Alkitab yang lain yang mungkin yang berhubungan dengan buah itu sendiri seperti itu. Gimana Kak baiknya? Iya, memang pada waktu kita menulis kurikulum tahun 2022, ada satu nats kita buat di situ, tetapi ada juga berbarengan di situ, ada 2 ya. Kadang-kadang ada 2 ya. Kadang-kadang ada 1. Nanti tetap Kakak buatkan di situ, tetapi berhubungan saja dengan yang pertama. Ketika nanti tidak ada berhubungannya, nanti akan kami langsung kontak Kak Nita. Kira-kira seperti itu. Jadi memang kami pun ketika membuat kurikulum tahun 2022, sepertinya ini juga bisa pas. Jadi ada yang 2, ada yang 1 di situ. Di tahun 2022 kalau kita perhatikan. Ya. Bisa Kak? Mungkin boleh saya tambah. Ya, silakan ini tantangan terberat untuk penulis. Menulis cerita sekolah minggu tidak ada ceritanya. Jadi pertama tadi, betul Kak Nita, kita bisa ambil dari ilustrasi cerita Alkitab yang terkait. Ya. Kita bisa juga ambil dari cerita umum yang bisa terkait. Kita bisa juga, ada sebuah buku di BPK Gunung Mulia, saya lupa judulnya. Itu isinya 16 kebajikan untuk anak batita umur 3 tahun. Gimana menjelaskan sukacita, gimana menjelaskan pengendalian diri. Itu ada kalimat-kalimat pendek. Jadi contohnya begini, saya beri contoh. Misalnya, kita mesti latihan dulu membuat 1 paragraf, kata pengendalian diri, tentang pengendalian diri, tapi tanpa ada kata pengendalian diri. Misalnya begini, ketika temanku mengejek aku, Tuhan bilang, aku tidak boleh membalas, atau aku tidak boleh marah, tidak boleh mengata-ngatain, membalas kembali. Jadi itu semacam penjelasan cara menulis untuk menjelaskan tentang
pengendalian diri kepada anak balita. Langsung ke aku. Jadi ketika aku begini, oh mama bilang aku begini, boleh begitu. Jadi ada berbagai cara. Memang itu mau nggak mau saya tadi sudah terpikir dari kemarin kali ya. Coba nanti saya coba cari buku itu akan sangat menolong. Itu sih Kak. Jadi termasuk ketika masuk di awal ya. Tapi mungkin sharing aja nih Kak. Kita perlu berlatih menulis karakter, isi tentang definisi karakter atau definisi nilai Kristiani tanpa menyebutkan nilai Kristiani itu dulu, tapi menggambarkan. Jadi ketika saya rajin, aku membantu mama menaruh gelas ke tempatnya, apa begitu. Jadi perlu kita latih supaya nanti ketika kita mendapatkan ayat Alkitab, teks Alkitab yang tidak ada ceritanya, itu akan memudahkan kita sesuai usia. Itu sih Kak. Saya boleh tambahkan. Iya, terima kasih Kak. Ada lagi, Kak Sonda, ada yang mau ditambahkan Kak? Cukup lah ya Kak dari saya. Yang penting kita tetap semangat. Iya. Waktu kita juga ya sama-sama ya teman-teman, kita semua juga pelayanan ya. Jadi tadi ada Kak Saritia juga mengingatkan kita semua ya, seminggu satu judul ya, atau 2 minggu satu judul. Pasti nanti pas bulan 9 ya, 9 kita ngedit ya, mungkin mudah-mudahan 10 udah selesai ya. Memang nggak bisa kebut semalam sih. Nah memang nggak bisa ya, Kak. Itu nggak akan maksimal kakak-kakak. Kemudian mungkin masukan dari saya, kebetulan kan kita ada 5 orang ya di Batita dan Balita, dan teman-teman yang lain juga mungkin silakan cantumkan alat peraga ataupun gambar ya, karena itu pastinya sangat membantu guru-guru sekolah minggu kita. Jadi bisa di searching di Google, internet sekarang banyak sekali link-link ataupun mungkin gambar-gambar yang kita bisa dapatkan ya sesuai dengan cerita. Dan kalau misalnya kita cari, teman-teman tolong cari resolusi yang tinggi, karena kalau resolusinya rendah ketika kita perbesar itu akan blur ya, dan warnanya, gambarnya, garisnya akan blur. Saya pikir kita punya inilah ya, ketika kita mencari gambar-gambar, cari resolusinya yang tinggi supaya ketika kita perbesar nanti di pengeditan pun tidak ini ya, tidak pecah gambarnya. Karena kalau untuk Batita, Balita jujur saja alat peraga itu sangat membantu. Saya pikir di kelas kecil dan besar pun cukup membantu ya, karena kita sekarang anak-anak zaman now itu semua meleknya itu melek yang visual. Mereka lebih dapat memahami, mengerti sebuah alur cerita itu dibantu dengan visualisasi. Jadi untuk kelas besar pun sangat disarankan kalau ada alat peraga, atau mungkin bisa juga kakak-kakak ambillah barang-barang yang memang ada di sekitar kita. Jadi bisa juga di dalam cerita kita itu tuliskan misalnya guru sekolah minggu diminta untuk mempersiapkan ember misalnya gitu ya, ember, handuk, air 1 gelas. Nah silakan saja kita mulai semakin pakai apa yang gampang didapatkan supaya tadi konteks baik itu kota maupun desa, kita nggak melulu di dunia digital, kita juga harus seimbangkan ya, mungkin 50-50 lah. 50-50 kita perhatikan juga gereja-gereja yang di daerah, 50% kita perhatikan teknologi ya. Jadi supaya kita bisa saling menyeimbangkan. Itu sih kalau saya kasih masukan aja untuk kita semua, alat peraga itu penting sekali. Kalau misalnya siapkan 3 gambar atau ambil gambar pertama, nah kakak-kakak guru udah memang ada gambarnya di dalam tulisan itu.
Ya, jadi jangan lagi nanti di pengeditan kita cari lagi gambarnya ya. Padahal di tulisan kita bilang siapkan gambar Yesus disalib. Kita cari-cari loh gambarnya mana, nggak ada. Kami lagi harus edit, cari lagi ya. Jadi jangan ya, kita supaya kerjanya sama-sama saling mengerti dan memahami, semua sama-sama sibuk pelayanan ya. Jadi dari awal satu cerita itu paling butuh waktu 2-3 minggu sampai benar-benar aplikasi, alat peraga dan lain sebagainya. Itu baru mantep banget itu. Itu sih saran dari saya aja ya. Satu cerita untuk 2 minggu udah oke lah. Itu aja sih Kak Linda dari pengalaman-pengalaman tulisan sebelumnya ya kakak-kakak. Iya. Jadi kalau misalnya kita belum mengerti, rekaman kita ini sudah direkam oleh Angga Napi Tepulu, nanti akan dibuat dalam Google Drive. Kita akan kirimkan kepada kakak-kakak, dan nanti kalau Rasimin bisa, nanti akan kita masukkan ke YouTube. Jadi YouTube-nya ini akan kita share juga ke kita linknya, dalam bentuk Google Drive dan juga dalam bentuk link YouTube. Kira-kira begitu nanti Kak Sonda. Sehingga kita bisa mengulang-ulang kembali, dan kalaupun kita misalnya belum begitu memahaminya, kita bisa mengadakan Zoom. Kita siap untuk mengadakan Zoom. Atau langsung tanya. Kak Jenny dan Kak Sonda. Kira-kira seperti itu untuk membantu. Boleh juga kakak-kakak semua penulis, saya sangat bangga dan senang banget ya. Ini dunia passion saya. Kalau misalnya ada sesuatu yang masih bingung, saya pun bersedia kontak aja, Pak, pakai WA, gampang juga, nggak ada masalah buat saya. Kak Linda sama Kak Sonda udah tahu. Dan saya bersyukur banget Kak Sonda sama Kak Linda itu luar biasa. Jago mereka. Dan saya percaya dari sekian kakak-kakak pendeta pasti akan dapat lagi loh Kak Sonda. Kak Linda. Dan kita memang lagi menantikan pengkaderan. Semakin banyak yang benar-benar memiliki passion ya. Dan saya senang sekali tadi Kak Ruth Endah itu ya, luar biasa ya di Maja itu ya. Dan tulisan-tulisan kita juga luar biasa bagus ya. Itu saja sih. Nggak ada lagi, biar kita tutup. Kak Saritia, Kak Duma, bagaimana dengan Kak Rudianto, Kak Ari Bangun? Iya Kak. Oke ya. Selamat untuk Kak Ari Bangun, selamat juga untuk Kak Guru Injil Maya yang sudah melahirkan dan istrinya sudah melahirkan. Kiranya Tuhan berikan kesehatan dan semangat. Dan untuk Kak Ruth Enda juga semangat Kak. Saya tahu pelayanan di Anugerah begitu padatnya. Dengan Rosi juga saya tahu banget ya. Tapi luar biasa tepat waktu ya. Dan sehingga kita lihat, wah sudah sempurna, jauh usah lagi diperbaiki. Kan begitu ya. Hanya sedikit-sedikit saja mungkin ada tulisan-tulisan yang ya kadang-kala gak hanya kakak, kami juga kadang-kadang buat dalam pun tulisannya di ALN gitu ya. Jadi kami juga mengeditnya, kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak. Kak Triavana juga terima kasih. Kenapa beliau saya libatkan? Karena memang dia salah satu penulis di alat peraga dan sering menulis di kelas besar. Buku-buku lainnya gitu, tulisan-tulisan, artikel-artikel lainnya, jadi kita libatkan. Juga Pak Pendeta Pasauran, Aprizen, adikku juga yang begitu jauh di Lampung, dengan sinyal yang terbatas, ya luar biasa sekali dia mau hadir. Dan Nita juga begitu, thank you banget. Ada lagi kira-kira biar kita tutup? Luar biasa ya, Minara juga ya. Dengan keterbatasan waktu, ya sempat tadinya sudah gimana ya, saya bilang, ayolah dek, kau passionmu di sekolah minggu. Saya percaya tidak hanya sekali ini saja ya, tahun depan juga tetap berlanjut. Ya Minara ya. Oke, ada lagi adikku Gus Rini juga, Kak Gus Rini, Pendeta Dedi Ritonga juga luar biasa ya. Belum lagi Instagramnya yang saya selalu lihat, yuk khotbah-khotbahnya gitu ya. Keren lah, luar biasa kita semuanya dengan aktivitas kita, juga Angga yang aktivitasnya juga padat di Jakarta Pusat ya, Kak Sonda lagi. Aduh, saya nggak bisa bayangkan kayak mana Kak Sonda dan saya ini jam 3 pagi kadang kami tidur, jam 2 kadang-kadang saya bangun nih, kan kira-kira seperti itu.
untuk mengerjakan sekolah minggu. Terima kasih banyak. Ada mungkin yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Nanti doa penutupnya kami mintalah Kak Ruth Endah. Kak Ruth nanti didoakan, anaknya Pendeta Duma sedang sakit, Kak. Dan kita doakan juga untuk kesehatan daripada istri Pendeta Ari Bangun dan juga kesehatan juga kita supaya tetap Tuhan berkati, dan suami daripada Ibu Jenny, Pak Hari, yang saat ini juga mau pasang ring jantung ya Kak ya, supaya Tuhan sembuhkan penyakit jantungnya. Dan terima kasih banyak, dan kepada Kak Sonda secara khusus hari ini ya, terima kasih banyak Kak Sonda, terima kasih banyak Kak Jenny yang sudah banyak membantu wilayah 2, walaupun jarang disebutkan namanya ya, kira-kira seperti itu. Ya, kami persilakan Kak Ruth Endah. Atau ada yang mau disampaikan Kak Ruth? Ya, kalau saya secara pribadi ya, terima kasih buat teman-teman yang selalu semangat ya. Jadi semangat ini memang harus terus ada, dan ya sebenarnya tidak ditentukan ya oleh respon dari gereja-gereja ataupun ya respon dari teman-teman. Ya intinya kita yang menyediakan. Ya, kita sediakan, mau dipakai ya puji Tuhan, nggak dipakai pasti akan dipakai gitu ya. Kenapa? Karena ini ujian bagi semangat ya. Kalau kita nggak sediakan juga nanti beda lagi ceritanya gitu kan ya. Karena kan setiap gereja kan ada pergumulan masing-masing gitu. Kadang-kadang untuk menentukan apakah harus pakai atau tidak gitu. Tapi percayalah jangan ditentukan oleh itu. Tentunya kita tidak terpengaruh ya. Tetap aja kerjakan dengan semangat terbaik ya, dan terus disempurnakan. Saya percaya ya, gereja-gereja yang mapan, yang maksudnya kurikulumnya sudah bagus, ya tentunya tidak dimulai dari setahun 2 tahun. Ya, mereka terus menyempurnakan sampai akhirnya benar, makin baik. Jadi terus aja dan semangat. Melatih kita juga ya Kak menulis ya. Iya. Ya. Baik, mari kita akan bersatu di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepada Tuhan. Kami sebagai hamba-hambamu yang Tuhan percayakan untuk kami boleh melayani secara khusus Tuhan, untuk menuliskan, menyiapkan materi untuk di sekolah minggu. Kami percaya semuanya berasal dari Tuhan. Dan kalau kami boleh menjalani ini beberapa tahun ini, itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan yang terus menuntun kami, menopang kami untuk ke depan terus lebih baik, terus menjadi lebih baik untuk boleh memberkati sekolah minggu secara khusus Tuhan di gereja kami. Tuhan, apapun jadi halangan, tantangan kami, biar itu tidak memperlemah kami, tetapi justru semakin memperbaiki diri kami. Apa yang masih kurang, apa yang masih belum kami nyatakan, biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan semuanya. Kami bersyukur untuk saudara kami yang pada hari ini boleh memperlengkapi kami. Terima kasih Tuhan untuk Pendeta Sonda, Ibu Pendeta Linda. Kami bersyukur Tuhan karena dalam kebaikan kemurahan Tuhan terus memberkati kedua hamba-Mu ini supaya melalui mereka juga mereka boleh juga memperlengkapi kepenulisan daripada kurikulum atau bahan materi sekolah minggu ini. Juga bersyukur untuk Ibu Jenny juga yang bersama dengan kami. Dan kalau hari ini Bapak suami akan dioperasi dipasang ring, kami berdoa menyerahkan semuanya Tuhan, karena kami tahu kami sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki hati melayani Tuhan, maka Tuhan tidak tinggalkan kami. Tuhan akan peduli, Tuhan akan menolong, memberkati, sehingga semua bisa berjalan dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi saudara kami yang hadir saat ini, dengan keluarga masing-masing, juga dalam pergumulan masing-masing, untuk anak daripada Ibu Duma, kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau tolong, Engkau sembuhkan, istri dari Pendeta Ari Bangun, kami berdoa Tuhan berkati, dan kami serahkan semuanya Tuhan, kiranya dalam kebaikan kemurahan Tuhan, pergumulan kami rasakan, tetapi kami tetap semangat untuk melayani Tuhan. Karena kami tahu kekuatan kami ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami. Biarlah kami boleh semakin berkembang lagi Tuhan, baik dalam penulisan kami, baik dalam ketajaman kami untuk melihat materi, dan juga kami menulis dari hati kami,
menempatkan diri kami di tengah anak-anak yang kami layani. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya, Tuhan yang berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.